أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر. Nanti masuk ke TV, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sini akan bertanya. Tadi kan Pak Kiai bilang katanya membaca Al-Quran zaman sekarang itu bid'ah. Maksudnya itu gimana? Mohon penjelasannya. Oh iya, ya. Terima kasih. Udah kita aja ya. Ya, saya agak khusnudin. Kayaknya tadi agak ngantuk kayaknya ya. Agak sedikit itu. Yang dimaksud Al-Quran yang sekarang gitu ya, bukan membacanya gitu. Jadi membaca Al-Quran berarti kan titik objeknya kan Al-Qurannya. Al-Quran yang sekarang berarti itu bid'ah karena tidak seperti zaman Rasulullah. Kalau membacanya itu ya sama itu, begitu ya Mbak ya. Al-Qurannya bukan membacanya, artinya membaca Al-Quran yang sekarang. Jadi kan Al-Qurannya kan yang dibawain, Al-Quran yang sekarang itu bid'ah karena itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Jadi Al-Quran itu sudah hasil pokoknya dilengkapi, tapi tidak merubah daripada kalimat-kalimat tersebut gitu loh. Itu seperti itu. Jadi yang dimaksud itu Mbak bukan membacanya gitu loh. Kalau secara definisi bid'ah itu artinya apa? Oh iya, berarti kreatif ini. Bid'ah itu secara etimologi ikhtiramus syai'i min ghairi misalin sabit. Ya, ini secara etimologi dari bahasa. Menciptakan, melakukan atau menjadikan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini namanya bid'ah secara etimologi. Secara etimologi seperti itu. Ini dicontohkan di dalam ayat Al-Quran, Badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan, Allah menjadikan, Allah mengadakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kira-kira sebelumnya sudah ada langit belum? Belum kan? Masyaallah Gusti gawe langit dicontohnya langit kan enggak ada. Itu di Al-Quran. Itu. Jadi secara bahasa bid'ah itu artinya menciptakan, menjadikan, mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan secara syar'i orang itu melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari syar'i. Intinya seperti itu, yang tidak ada tuntunannya dari agama. Itu seperti itu. Walaupun secara tekstual itu tidak ada misalnya perintahnya. Contoh begini. Saya pernah ditanya ya, ada orang bertanya lewat Facebook saya. Silakan Facebooknya dibuka ya Pak ya. Kang Slamet sing foto produk diturunan beras itu. Itu di situ isi pengajian kok itu. Ada orang bertanya lewat Facebook saya, Pak Ustadz, ada nggak hadis yasinan? Pertanyaan seperti itu. Saya jawab, hadis yasinan tidak ada. Tapi kalau hadis perintah membaca surat yasin ada. Dari yasinan ada karena dasarnya ada hadis perintah membaca surat yasin. Iqra'u surat yasin fa innahu nurun yaumal qiyamah. Bacalah kalian surat yasin, sesungguhnya akan menjadi cahaya di hari kiamat. Orang membaca surat yasin bareng-bareng itu namanya yasinan. Kan seperti itu kan istilahan. Orang membaca wakingah bareng-bareng jenenge wakingah. Ibu-ibu kumpulan dina Selasa jenenge kumpulan Selasaan kok. Kumpul dina Kamis jenenge ayu kumpulan Kemisan. Kan seperti itu, kumpul dina Kamis jenenge Kemisan. Ketika ajaran Islam masuk ke Pulau Jawa dengan menerapkan kearifan lokal di Jawa jenenge kejawen. Nek mlebu Sumatera kayaknya ke Sumatera.
Nek kowe bumbari jenenge kebalen. Paham betul? Itu kan pengistilahan. Kalau ditanya, saya punya kupluk kan enggo jenenge bukan. Saya punya sarung kan enggo jenenge sarungan. Saya punya klambi enggo jenenge kelambenan. Kalau panjenengan datang ke toko pakaian, Mbak tumbas sarungan, ya orang anak. Tapi kalau beli sarung ada gitu loh. Orang pakai sarung dan sarungan seperti itu. Nah, tahlilan, yasinan, walaupun perintah hadis yasinan gak ada, tapi dasarnya perintah dan surat yaitu memaknai, memahami apa secara kontekstual. Ayo itu seperti itu. Jadi bid'ah itu secara syar'i melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya atau tidak ada disyariatkan. Kalau memang walaupun itu tidak dicontohkan Nabi, tidak diperintahkan Nabi, tidak dilarang Nabi, kalau memang itu tidak bertahan, ya bukan bid'ah. Itu seperti itu. Jadi contoh begini. Di dalam persoalan di dunia itu ada persoalan yang sifatnya baku. Zaman Kanjeng Nabi anak, siki anak yang akan datang ada. Terus ada masalah-masalah yang aktual, yang zamannya Rasulullah tidak ada, kemungkinan sekarang ada, atau yang sekarang tidak ada, yang akan datang ada. Contoh, HP zaman Kanjeng Nabi kan orang anak kan. Panjenengan pernah dengar nggak ada hadis Rasulullah menerima WA dari istrinya kayak gitu? Nggak pernah kan? Karena orang ada HP masalahnya kan seperti itu. Pada baik itu apa? Itu ada ustaz ceramah, itu nggak ada perintah Al-Quran supaya dicium gini. Rasul tidak pernah mencontohkan. Wong zamannya Kanjeng Nabi anak Quran berurung, Quran yang berbentuk buku loh. Al-Quran yang ditulis sudah dibuka namanya mushaf. Jadi yang dimaksud itu ini supaya lebih jelas tadi ya tunggal itu. Quran yang kita baca itu namanya mushaf. Mushaf adalah Al-Quran yang ditulis atau yang dibuka. Itu seperti itu Mbak. Jadi bid'ah sebenarnya kreatif. Jadi sesuatu itu menjadi berkembang. Contohnya begini. Contoh memahami Al-Quran ini. Di Al-Quran itu ada perintah itu apa? Wala taqul lahuma uffin. Cara wong Arab kan. Bocah, siramu kowe nek karo wong tua aja ngomong Ayo. Aja ngomong Berarti enggak ngomong ya nang bentak kowe itu tidak boleh. Pada baik dia. Dia sampean diperintah nang biunga ka ibu nang bokeh. Kia adine dia ngomong aja diciwiti. Ibunya kan mandali kim adine aja diciwiti. Biungnya perintah ora aja diciwiti, berarti ditampung ya udah. Ayo gue. Nah ini mah di Quran itu kreatif gitu. Karena diciwit berawali otomatis ditampung gimbotan parang. Paham apa dengar teh? Berarti kita tampung bingung ya orang perintah nang gue sih Quran. Nah itu seperti itu. Jadi pada baik di Al-Quran contohnya wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Di Quran kan perintahnya kan larangan kan mendekati zina, berarti zina ini kan lebih kan. Aja merek sepun mbok ketabrak, lanang gloreng bae sih kayak gue. Nah, ya mulanya pahami Quran kudu nganggo ilmu. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang mengandung multi tafsir, multi makna. Maka kalau orang memahami Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual, akhirnya orang ini mudah mengatakan bid'ah itu seperti itu. Nah ini perlu dipahami. Contoh bahasa Jawa, sedera kan kata keterangan waktu. Jadi yang takut karo Mas Maning. Cara sampaiannya sedera ke sepira, semenit, 5 menit, sejam, jam sepira. Tergantung. Berarti sedera artinya tergantung.
Cara sampai berapa lama itu segera? Oh seperti ini. Cara berapa Mbak? Oh berarti cocok kalau bayi ya. Sedela itu mananya tergantung benar, relatif. Bisa semenit, bisa 2 menit, 3 menit. Bahkan nang kriket sedela itu 3 tahun. Nenek kantong duitnya sedela, nyarutangnya 3 tahun. Berarti sedela artinya 3 tahun ya. Tapi mau lagi apa jalan lenggahan mau loro, titip tas sedela nyuar nang toilet. Kayaknya sejelas-jelasnya yang 5 menit, bong 10 menit ya suwen bong. Ayo gue, utawa kita bocah nyuar kondangan sedela, kondangan laporan utang RT. Ya sedelanya mau sejam bong. Lo titip bocah ditinggal kondangan kok sedila ya suwen bong. Nah ini bagaimana untuk memahami ini? Maka akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ini namanya furumiyah. Sepakat kata sedela itu kata keterangan waktu. Tapi berapa lamanya? Bisa semenit, bisa 5 menit, bisa sedina, bisa 3 tahun. Kan seperti itu. Maka itu namanya tafsir. Orang membaca Al-Quran, ya bukan orang titik, koma, tadi anaknya itu ayat itu pun ketika satu ayat belum tentu itu sudah titik. Nggak ada tanda-tandanya. Kalau beda jedane, beda intonasinya, beda maknanya. Contoh kayak dia, bahasa kene baik. Tulisannya sama. Orang nanti tiga orang kumanya. Selamat makan, gesek mati. Si mati siapa gue? Gesek kan, tapi selamat makan gesek mati. Si mati siapa? Loh, ini sulit kok. Kalimatnya mau pada mbok. Kanan apa ya bahasa Jawa ya, cara cengkoke maca beda maknanya. Itu bahasa sini, apalagi bahasa Al-Quran. Makanya pentingnya itu ilmu untuk memahami Al-Quran. Bagaimana orang supaya ilmu? Ya tidak lain satu-satunya rajin ngaji. Mulanya ada malam Kamis ada kegiatan mungkin di Masjidil Gowo. Insya Allah menjadi lagi akan dihuni santri. Kajian umum itu nanti supaya tambah wawasan pengetahuan itu seperti itu. Ada lagi tulisannya pada ning cara menggal spasinya beda mana beda. Pak carikan teman-teman. Artinya mbok Pak goletaken badi-badi. Mbok mbok ning Pak cari teman-teman. Berarti Pak cari guyut gitu mbok. Gara-gara menggal salah beda maknanya. Itu bahasa. Apalagi Al-Quran yang kita tidak tahu bukan bahasanya. Nah itu seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Bisa diterima? Oke lah kalau begitu. Nanti dapat hadiah gitu ya. Nanti aja. Coba yang lain. Ayo Mas. Ayo. Ya. Ispois penting takon lah. Kepriwe dia nggak puasa kalau madang orang piring. Apa? Iya. Kelalen apa kelalen? Silakan yang lain. Saya sendiri. Oh ya. Pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya sering mendengar ada kata-kata bahwa ada hadis yang intinya bid'ah itu dolalah finnar. Jadi bid'ah itu dolalah pembunuh. Tapi katanya finnar nanti gitu. Nah itu bid'ah yang seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadisnya seperti ini nih. Inna khairal huda hudallah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatiha bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu seperti itu kurang hadisnya. Jadi di dalam tata bahasa Arab kalau lafal kulu itu disandarkan dengan isim nakiroh.
Isim nakiro itu kata yang menunjukkan umum. Itu isim nakiro. Contoh, panggil orang laki-laki. Berarti kan siapa beo di isim penting bocah lanang kan? Orang ketang si Slamet, apa Guplo, apa Mento, apa Anto, sebutkan pengulangan. Tapi kalau sudah menyebut panggil Mas Anto, berarti spesifik. Itu namanya isim ma'rifah. Kalau kullu disandarkan kepada isim nakiro, itu maknanya sebagian. Berarti kullu bid'atin dolalah itu makna yang sebenarnya sebagian bid'ah itu sesat. Berarti mengandung makna sebagian bid'ah ada yang tidak sesat. Bid'ah yang tidak sesat, para ulama mengkategorikan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah makruhah. Itu seperti itu. Kullu bid'atin itu masih sebagian bid'ah. Kullu nafsin. Nah ini. Kalau kullu apa? Setiap kata kullu itu maknanya seluruh, berarti kullu nafsin dari qatul maut, Allah juga mati. Jadi semua yang mengandung, semua yang beruh itu nafsin kan termasuk Allah. Semua yang beruh itu mengalami kematian. Padahal yang sebenarnya sebagian yang beruh itu mati. Berarti ada sebagian tidak mati. Siapa yang tidak mati? Allah. Kullu nafsin, kullu bid'atin. Ini bilangnya sudah sampai sastra Arab itu maksudnya. Jadi kalau pelajaran mata kuliah di UIN itu, ini mata kuliah S2 itu. Iya, ini termasuk hadisul ahkam. Kalau ayatul ahkam itu membahas tentang ini. Jadi sebenarnya begitu. Jadi orang yang tidak memahami betul ilmu hadis, ilmu tafsir, ya akhirnya bacanya baca terjemah kayak gitu ya. Lah terjemahan gue, sing terjemah orang mesti asal terjemah. Akhirnya setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu neraka. Jadi artinya sebagian bid'ah itu sesat. Berarti yang sesat itu neraka. Kalau sesat itu neraka. Contoh bid'ah sesat ini, sholat subuh 5 rakaat. Ini bid'ah sesat namanya. Lah nyuwak 5 rakaat sholat lah, sholat subuh 2 rakaat orang marem lah itu ya. Tambahilah 2 rakaat 5 rakaat boleh tak? Ya boleh. Dan lain sebagainya. Udah nama maca Fatihah diwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Walaupun ini kok kayak dewek. Nah itu yang dimaksud seperti itu sebenarnya pemahaman sebenarnya. Saya pernah berdialog terbuka itu dengan orang-orang yang selalu berpendapat seperti itu. Ternyata ya tanpa menggunakan hormat, ibarat sekolah jenis TK kayak gitu. Mohon maaf, orang dikatakan ngalim temenan di bidang agama, ini ngajinya minimal 20 tahun. Paling orang ngalim itu pun 20 tahun gak dina ngaji, udah seminggu sepisah, 9 bisa duduk. Coba gambar lagi, orang dapat gelar doktor S3 itu minimal sekolah 20 tahun itu. SD 6 tahun, SMP 7 tahun, 9 tahun, SMA 7 tahun, tidak 12 tahun, S1 4 tahun, 16 tahun, S2 paling cepat 2 tahun, S3 paling cepat 2 tahun, 20 tahun. Sekolah 20 tahun nembe oleh gelar doktor. Sama ngaji gue tidak 6 tahun. Siapa? SD. Saya mondok itu 16 tahun saya itu. Jadi namanya doktor saja. Maka kadang-kadang saya heran itu orang baru ngajinya entah gimana apa itu sudah berani fatwa hukum di media sosial, padahal itu bukan kapasitasnya. Ini yang menjadikan dunia rusak itu. Padahal Rasulullah itu sudah wanti-wanti. Idza musidal amru ala ghairi ahli fala sana.
Jika sesuatu persoalan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Orang bukan ahli agama, fatwa agama. Orang bukan dokter, fatwa tentang obat. Loh sini mau Pak Guru itu fatwa bodrek itu untuk obat lara peteng gue. Ya kayaknya kacau ya. Udah wilayahnya malah apa? Jadi mau mana sehingga obat apa? Roma sekarang menjadi obat sakit kepala itu. Jadi aku yang tambah Roma itu yang mau sirah jadi mulus sih. Utawa mau petengnya mulus sudah tambah di parameternya di petengnya bengel itu. Sing puyeng jadi petengnya itu. Nah ini kan rusak itu. Apalagi urusan agama yang tanggung jawabnya itu dunia akhirat. Jadi dulu zaman sahabat Umar wanti-wanti ada namanya Abu Dhabi. Abu Dhabi udah hafal Quran, udah hafal ribuan hadis. Cuma satu itu, dia itu apa? Kadang-kadang bingung mengartikan sebuah kata. Sahabat Umar melarang kamu jangan sekali-kali fatwa di forum umum begitu. Bis apal Quran gue, dan sini nembe apal judulnya Quran itu. Bis wani-wani, nah ini pentingnya. Jadi saya wanti-wanti nek arep ngaji urusan agama benar-benar kepada ahlinya. Kalau kepada ahlinya bisa sesat. Bukan yang sesat, bisa menyesatkan itu para menangis dewek. Nah ini betul sekali. Saya kira begitu Pak Kepala. Satu lagi, silakan. Oh ya silakan, Bu Guru ya. Saya masih baca. Ya. Ya masjid, aku bukti Bu. Tinggi bodoh aku. Siap, Bu. Iya, itu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau bertanya tentang bacaan Al-Quran. Kadang-kadang saya suka mendengar bacaan huruf Al-Quran yang berbeda. Yang saya tahu itu seperti ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada yang baca auzubillah. Kemudian ada lagi astagfirullahaladzim, juga astagfirullahaladzim. Itu yang betul yang apa? Kalau itu hanya udah-udi apa memang salah total begitu loh Pak kalimatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang cantik. Ya, ibu yang cantik masih ibu ganteng. Gini ya. Di dalam Al-Quran itu ada istilah qiraah sabna. Yang terkenal itu qiraah sabna, qiraah 7 macam. Bahkan lebih yang bukan hanya 7, cuma yang 7 itu yang masyhur. Saya gambarkan begini. Merek motor itu banyak sekali yang ke Indonesia. Cuma yang masyhur ada 4. Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Itu kan yang terkenal kan. Yang lain pada tereliminasi. Bulannya anak dongeng Inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Kawasaki mata'ud dunya. Itu dong. Sesungguhnya Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha itu adalah kesenangan dunia. Nah, beri terus apa gue? Inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Kawasaki mata'ud dunya. Intermezzo. Qiraah sampai kan bacaan 7. Ternyata Pak, pada waktu itu zaman sahabat Utsman, ketika Al-Quran dibaca orang Kufah itu Irak, logatnya berbeda dengan orang Gaza Palestina. Ketika dibaca oleh orang Iran itu beda lagi. Nah itu memang setiap lidah masing-masing dari itu beda-beda. Ada orang yang tidak bisa mengucapkan ghin. Kalau di Iran, orang Iran itu tidak bisa mengucapkan ghin. Jadi pas baca-baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, nggak bisa ghairil. Kalau orang Iran bacanya ghairil. Ada orang Sunda itu biasanya dalil gede
ya wadudu, gitu ya Pak ya wadudu. Itu. Jadi pakainya dal besar itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengucapkan zal, misalnya zal, astagfirullahalazim, itu kan tidak bisa. Jadi kesimpulannya, kalau memang itu lidahnya bisanya seperti itu, ya tidak salah. Tapi kalau orang bisa mengucap astagfirullahalazim, itu bisa ya. Kok tiru-tiru al-azim itu nggak boleh itu yang salah. Lo bisa juga nanti. Saya tanpa mengurangi hormat. Saya pernah geges, tapi dulu kan sempat geges. Ada orang ada cacat suara itu, tapi masya Allah rajin badres Quran. Saya di ya padahal tinggal kayak ya. Kita itu bersyukur loh, diberi lisannya bisa berucap yang fasih. Kita bersyukur mereka. Nah itu ada yang seperti itu. Nah ini, jadi ininya begitu Bu. Kalau memang bisa mengucap zim gitu ya, kok diganti zim, itu yang memang tidak boleh. Itu seperti itu. Ada lagi kan anak pun semua bisa ngomong Allah itu ya, nggak apa-apa bisa nih kayak gue. Jadi ini namanya apa? Min ilmi fasohatil lisan. Jadi termasuk ilmu tentang kefasihan masing-masing lisan daerah itu berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mengucapkan ain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nasi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang bisa kayak itu gimana? Enggak apa-apa. Maka cuman baik kalau orang yang bacaannya fasih, sholat makmum kepada orang yang bacaannya tidak normal, itu tidak sah makmumnya. Contoh, ada imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam dewek makmum, padahal dewek kan ucapan normal, makmum kepada orang itu, makmumnya tidak sah sholatnya, tapi imamnya sah. Tapi kalau yang kita yang ngimami, terus yang dari makmum ibunya, begitu gue. Saya kira begitu ya Bu ya. Jadi karena beda lisan, beda daerah, itu beda-beda. Jadi orang membatalkan semampunya. Bahkan sampai dikatakan di dalam Nadul Ibriti, jadi an-nabiyyu afshahul khalaqi. Wong sing paling fasih membaca tulisan Al-Quran hanya Rasulullah, yang lain tidak. Itu kalau tadi orang Iran nggak bisa udah go, bisa nego. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pakai go. Itu kalau di Mekah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kayaknya cuma 10 menit turu kabeh kok ini. Banjurakan turun menit 10 menit turu kabeh bisa. Nanti baca sejus ini sambil berdiri insya Allah bisa itu. Saya kira begitu Ibu ya. Bisa terima? Oke lah kalau begitu.
Saya kira sudah cukup ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua akan diberi kesehatan, keberkahan, sehingga di bulan Ramadan ini kita kembali fitrah mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ala hadhihi niyatis shalihah al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaab rahmatika, Allahumma aftah lana abwaab rizqika, Allahumma yassir lana kullal umuri wa hawwin alaina kullal masir. Allahumma yassir lana ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana. Allahumma balligh muradana wa hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.